Salve, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Anselmus Hakim Serin, dalam perenungan hari ini, tanggal 4 Februari tahun 2026 di hari Rabu. Kali ini saya akan membawa firman Tuhan, bacaan Injil hari ini di embun sabda rohani di pagi ini. Bacaan yang saya diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6, tentang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yohanes, dan Yudas, serta Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, dengan merenungkan Injil hari ini, saya teringat akan kata-kata dari Albert Einstein yang berbunyi demikian: "Jika kamu ingin menjadi hidup yang bahagia, kaitkanlah dengan tujuan, bukan dengan orang atau benda." Bagi saya, kata-kata ini memberikan panduan sempurna saat kita menghadapi penolakan. Inti
kehidupan Yesus adalah misi. Misi Bapanya di dunia. Itulah tujuannya yang melampaui orang dan tempat. Ketika pintu kampung halamannya tertutup karena ketidakpercayaan, dia tidak terhenti. Dia tidak mengaitkan keberhasilannya kepada sambutan orang Nazaret. Dia mengaitkannya pada tujuan ilahinya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita telah mendengar Yesus ditolak di tempatnya sendiri. Tetapi dari penolakan itu Yesus tidak pernah berhenti untuk melakukan karyanya. Dalam bacaan Injil juga hari ini, Yesus tidak pernah membenci mereka. Yesus tidak pernah berhenti untuk mereka. Bacaan hari ini sangat indah untuk kita. Coba kita kaitkan bacaan Injil hari ini dengan kehidupan kita. Apakah kita sudah betul-betul mengikuti Yesus, ataukah kita menolak mengikuti Dia? Dalam arti kita mengikuti Yesus berarti kita menolak kekayaan, kemampuan akan kekayaan duniawi, harta, benda, dan mengikuti Dia. Dan bukan kita tidak mengikuti Dia. Bacaan hari ini menegaskan kita bahwa kita meskipun ditolak, meskipun tidak diterima, tetapi kita tidak boleh menyerah sampai batas itu. Batas dan puncak keberhasilan kita ialah Kristus. Jika kita sudah mengikuti semuanya, meskipun kadang kita ditolak, tidak diterima, tetapi ketika kita tidak menyerah dan mengikuti Dia, maka kita punya puncak dari semua tugas kita ialah Kristus. Karena pada mulanya kita semua akan kembali pada Kristus. Kita berasal dari Kristus, dari Tuhan. Suatu saat kita kembali kepada Tuhan. Di tempat kita sendiri kita ditolak. Dalam pekerjaan, kantor kita sering ditolak. Dalam sekolah kita ditolak. Dalam jabatan kita sering ditolak karena orang iri hati. Tapi kita tidak boleh mudah menyerah. Meskipun ditolak, meskipun jatuh bangun, ya kita manusia sering jatuh bangun. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Yesus saja tidak pernah menyerah dalam tanggung jawabnya yang besar. Yesus saja tidak pernah menyerah untuk memikul salibnya demi kita. Lalu kenapa kita manusia begitu menyerah? Oleh karena itu, Dia bangkit menerima penolakan itu sebagai harga yang harus dibayar dan segera pergi mengajar keliling ke desa-desa. Inilah model yang harus kita ikuti. Kegagalan atau penolakan di satu tempat tidak boleh menghentikan seluruh misi hidup kita. Marilah kita lepaskan ikatan emosional pada kekecewaan, ambil kembali alat pelayanan atau karunia yang Tuhan berikan, dan teruslah maju. Yakinlah, tujuan hidup kita jauh lebih besar daripada penolakan yang kita terima.
Karena Tuhan selalu membuka pintu baru dan menyediakan ladang-ladang yang setiap dan yang siap kita garap. Kisah penolakan Yesus di Nazaret mengekspresikan ironi teologis yang mendalam. Kuasa ilahi yang mutlak ternyata dapat dibatasi oleh hati manusia. Di sinagoga, kampung halamannya, sinagoga, kampung halamannya, hikmat dan mujizat Yesus yang luar biasa tidak diterima, melainkan justru menjadi batu sandungan orang-orang Nazaret. Tidak melihat Mesias, melainkan hanya si tukang kayu, atau bahasanya disebut tekton, sosok yang terlalu familiar, anak dari Maria dan saudara dari keluarga lokal. Gelar tukang kayu ini yang digunakan untuk meremehkannya sesungguhnya adalah kunci spiritual Yesus sebagai pembangun agung, memahami potensi tersembunyi dalam bahan mentah umat manusia, tetapi ia dihadapkan pada ketidakpercayaan yang luar biasa tegar. Sungguh mengherankan, keraguan kitalah yang menjadi satu-satunya kekuatan di dunia yang mampu membatasi intervensi ilahi di hadapan ketidakpercayaan kolektif. Mereka Yesus tidak dapat melakukan satu mukjizat apa-apa di sana. Sebuah pernyataan yang mengungkapkan bahwa iman bukan hanya harapan pasif, melainkan persyaratan aktif bagi manifestasi kuasa Tuhan. Dengan kebesaran hati, Yesus menerima harga penolakan tersebut dan segeralah beranjak untuk pergi mengajar keliling desa, menunjukkan bahwa kasih ilahinya tidak mengenal batas, bahkan saat berhadapan dengan hati yang tertutup. Sekarang, dalam perenungan saya hari ini, saya mau menekankan bayangan tentang orang muda. Cobalah kita bayangkan seorang rohaniwan muda, Romo Kevin, yang setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan teologi dan pastoral tingkat lanjut di Roma dan melayani di paroki-paroki besar yang inovatif tingkat lanjut, kembali ke paroki Santo Yosef, paroki tempat ia dibaptis dan tumbuh besar sebagai missioner. Romo Kevin membawa semangat reformasi liturgi, program katekese modern yang interaktif, dan visi pelayanan yang menekankan keterlibatan sosial dan ekologis. Ia melihat potensi besar untuk membangkitkan kembali komunitas yang mulai menuai ini. Namun untuk membangkitkan kembali komunitas itu, ia harus mengabdi di antara umat dan terutama di kalangan dewan paroki yang sudah lama mengabdi juga. Muncul bisikan-bisikan keberatan
Kenapa harus mengganti lagu-lagu ibadat yang sudah kami nyanyikan selama 30 tahun? Kami suka yang itu. Kami tahu betul dia hanya ingin membuat dirinya terlihat modern. Dulu waktu remaja, dia sering bolos sekolah minggu. Sekarang dia mau mengajari kita soal iman. Dewan paroki ini sudah bekerja keras sejak dia masih SMP. Apa yang dia tahu? Inilah yang dialami Yesus di Nazaret. Mereka hanya melihat masa lalunya. Si anak tukang kayu gagal melihat anugerah besar yang kini bekerja dalam dirinya. Sehingga secara tidak sengaja mereka menutup pintu mujizat bagi komunitas mereka sendiri. Semoga Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, dan menjaga kita sekalian. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah, sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan, para subscriberku yang terkasih, kita orang muda, pesan saya sebagai anak muda untuk kalian, untuk kita semua, marilah kita bersatu, marilah kita bersatu batu untuk terus mewartakan, entah itu dalam bentuk panggilan apapun, meskipun dalam tugas seberat apapun, tapi semangat kita, semangat jiwa kaum muda harus menyala, entah itu dalam situasi apapun, kondisi apapun, tetapi semangat tidak boleh terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita manusia punya masa lalu, masa kelam, punya dosa. Di dunia tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus, semua punya dosa. Dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan atau tertutup, yang orang lain tidak diketahui. Nah, kita punya dosa apapun, tetapi percayalah, ada jalan pengampunan, jalan keselamatan. Saat ini kita generasi-generasi penerus gereja dan dunia, mari jangan biarkan cita-cita atau impian kamu hilang karena dijatuhkan oleh orang lain. Jika kamu terjatuh, bangkitlah. Ada satu cahaya. Cahaya itu tidak pernah padam. Cahaya itu selalu menuntun kita. Dan ketika kita sudah mencapai cahaya itu, maka kita harus membagikan cahaya itu kepada mereka yang belum mencapai cahaya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita manusia punya panggilan hidup. Ada yang jadi penerus gereja, pastor, suster. Ada yang memiliki panggilan untuk perkawinan, hidup rumah tangga. Ada yang punya panggilan untuk bekerja. Maka gunakanlah panggilan itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri saja, tapi untuk memuliakan Tuhan. Semoga bacaan firman Tuhan Injil yang kita baru dengarkan dari Injil Markus ini, serta renungan yang sangat menginspirasi, yang penuh kesan yang saya bawakan, semoga menguatkan kita
Saudara-saudari, setiap hari Rabu saya akan membuat perenungan untuk menguatkan iman kita, bukan hanya dalam gereja Katolik, tapi untuk saudara-saudari yang beragama lain juga boleh. Kita bertoleransi antar umat agama. Saya menyampaikan kata-kata hari ini yaitu dalam Injil Markus. Jika kita ditolak di tempat asal kita, entah itu dalam rumah, entah itu dalam pekerjaan, tetapi kita dihormati bukan hanya di tempat kita, maka jangan tinggi hati kalau kamu dihormati. Kamu seperti padi. Jika padi itu berisi, maka ia semakin merunduk. Maka belajarlah dari biji padi itu. Moto pendidikan saya ialah Disciplina Vitae Scipio. Jika diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia yang berbunyi, pengetahuan adalah pilar kehidupan. Saya menutup dan mengakhiri perenungan saya di hari ini dengan kata-kata penutup dari saya yang bermotivasi untuk saya dan kalian. Dan kata-kata ini sudah menjadi moto untuk hidup saya, yaitu In Deo vivo et Deus in me vivit, quia Deum dilgo et mananta eus observum. Aku hidup di dalam Kristus dan Kristus Allah hidup di dalam aku, sebab aku menuruti perintah-perintahnya. Sampai di sini saja saya Anselmus Hakim Serin pamit. Sampai ketemu di hari Rabu minggu depan. Salve